Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan buat setiap hidup kami. Sehingga kami boleh datang di tempat-Mu Tuhan, di bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi mau memuji Engkau. Kami rindu lebih lagi meninggikan nama Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan di atas setiap pujian kami. Bahkan dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami rindu sujud dan berterima kasih. Hanya ini Tuhan yang boleh bisa kami lakukan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Inilah Tuhan, setiap kerinduan kami. Haleluya. Tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia. Sungguh mulia. Tulus dan sempurna. Tulus dan sempurna mengasihi. Kau tebus dosaku. Terpuji
ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Lagi-lagi terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Katakan kesembuhanku, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau di atas setiap pujian kami Tuhan. Bahkan dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk Kami rindu sujud dan berterima kasih kepada Engkau Yesus. ku sujud dan berterima. Angkat tanganmu, katakan, berpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
sebagaimana kami ada. Untuk kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak kami agungkan pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan buat setiap kami. Bahkan karya salib-Mu Tuhan yang mampu memberikan kemenangan buat setiap kami. Pilur-Mu Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Kami yang datang dengan setiap beban persoalan permasalahan yang ada Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji Engkau, ada satu mukjizat yang luar biasa. Ada satu kelegaan yang Tuhan curahkan buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh lebih lagi mau bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Bisa bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sambil berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Kabar baik? Karena Tuhan Yesus baik, dahsyat dan luar biasa. Yes, haleluya. Kita rindu memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan kita mau mengucap syukur karena kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacitamu pagi hari ini. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Pujian
saya, buat kamu. He is so good to you, he is so good to me. Amin. Haleluya. Biarlah kita sama-sama saling menguatkan bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan cinta sama kita. Amin. Kita mau lebih lagi bergoyang menari buat Tuhan pagi hari ini. Yang siap bergoyang buat Tuhan boleh lambai tangan-tanganmu. Haleluya. Kanan, kiri, muka, belakang. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat setiap kasih setiamu. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus teman sahabat, selalu hadir saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Ada sukacita yang wah. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Goyangkan kaki. Kanan kiri ke depan, semua bergoyang. Semua bergoyang dan menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Ayo goyangkan kakinya. Kanan kiri ke depan, semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacitamu Tuhan. Kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Bahkan kami rindu setiap saat, setiap waktu. Kami mau senantiasa meninggikan nama Engkau. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami rindukan Kau Roh Kudus lebih lagi berkarya dalam setiap hidup kami. Bahkan tuntunan-Mu Roh Kudus yang terus Tuhan memelihara setiap hidup kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Tuhan, kami perlu Engkau Roh Kudus yang terus Tuhan memimpin dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah Tuhan, inilah setiap hidup kami Yesus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat setiap waktu ku
rindu tontonanmu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu. Amin. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di Engkau layak kami sembah. Engkau yang layak menerima pujian dan hormat kami. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong kepada kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur sepanjang bulan Mei Tuhan sudah memeliharakan kami.
Kamu sudah melewati begitu banyak pergumulan, persoalan, tantangan, rintangan. Boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami bisa memasuki hari yang kedua di bulan Juni ini. Kami percaya Tuhan, kami akan mengawali bulan baru bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib Tuhan, perkara-perkara yang besar. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Pujian pengagungan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, biarlah menjadi pujian yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan saat ini kami mau buka hati kami untuk Roh Kudus bekerja lewat firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapilah bibir kami, urapi setiap jemaat yang mendengar firman-Mu. Dijauhkan daripada kami hati yang keras, diberikan kepada setiap kami hati yang lembut, hati yang terbuka, hati yang siap diubah oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus saat pagi hari ini. Bekerjalah Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Kuasai hati pikiran seluruh hidup kami. Hanya fokus kami kepada Tuhan. Kami siap diberkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum duduk saya akan menyapa Abi Pantekosta. Belum semua kayaknya ya. Yang di sini masih dingin, belum menyala. Abi Pantekosta. Abi Pantekosta menyala, menyala. Beri tepuk tangan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan, saudara. Sepanjang bulan Mei Tuhan sudah menolong kita. Di situ ada banyak pergumulan yang harus kita lalui. Dan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita bisa melewatinya. Dan kita percaya hari bulan Juni ini kita akan melaluinya, kita akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya akan mau bertanya kepada Bapak Ibu. Ini kayak teka-teki gitu ya, seperti kayak teka-teki pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apa yang paling tajam di dunia ini? Kira-kira apa? Menurut Bapak Ibu, apa yang paling tajam di dunia ini? Apa? Mulut. Gak pedang ya? Bukan pisau ya? Bukan. Pisau itu kan bisa apa ya? Memotong daging. Bukan pisau, bukan pedang. Apa yang paling tajam di dunia ini? Yang paling tajam itu adalah benar yang Bapak katakan. Apa? Lidah manusia. Lidah manusia itu yang dikatakan paling tajam di dunia ini. Maka ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Tetapi sekarang ini bukan mulutmu, jari-jarimu ini harimaumu. Karena di depan kita sudah ada laptop, sudah ada HP, tinggal gini. Bukan mulut, tapi jari-jarimu juga harimaumu. Hari ini kita akan merenungkan ya firman Tuhan. Nah, apa? Lidah yang baik atau jahat? Ini pertanyaan buat kita, saudara. Kita nanti masuk di kategori mana? Kita masuk lidah kita baik atau jahat? Kalau nanti lidah kita baik, itu akan mendatangkan berkat. Tapi kalau lidah kita jahat, bukan berkat yang kita dapat, tetapi kutuk. Apa itu lidah? Saudara, apa itu lidah? Sering katakan lidah itu tidak
bertulang, sepotong daging tak bertulang yang terdapat dalam rongga mulut manusia. Juga hewan juga ada di sana. Fungsi lidah itu apa, saudara? Lidah itu sebagai indera pengecap. Saudara bisa merasakan, oh masakannya kok asin ya iki. Kok pedes ya iki. Kok manis ya, kok pahit ya, kok gurih ya, kok asem. Itu dari mana? Bantuan lidah. Selain itu lidah itu juga bisa membantu ya, gigi dan lidah juga membantu untuk membawa makanan masuk dalam tenggorokan, kemudian masuk dalam lambung. Lidah juga membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sekitar mulut dan bibir kita. Betul? Nenek selilitan gitu ya, apa lidahnya mulai bergerak membantu, saudara ya. Itu cuma sekilas tentang lidah, saudara ya. Yang menarik adalah kita akan membaca kenapa kita pagi hari ini membicarakan tentang lidah. Saudara, saya dapatkan di dalam Kisah Para Rasul. Oh ya, di sana ternyata ada trouble, saudara, di depan. Makanya tadi singer-singernya rada lumayan bingung. Itu sebabnya pengalaman. Jangan mengandalkan itu. WL Singer itu harus hafal lagu. Ketika ada trouble nggak bingung, ya gitu ya. Itu positifnya. Puji Tuhan ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ketiga. Mari kita akan baca bersama. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga bersama-sama 1, 2, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan kata-kata lidah-lidah seperti nyala api. Ketika tiba hari Pentakosta, sudah kita lewati dalam perayaan kita, semua murid yang setia kepada Tuhan, 120 murid, mereka semua dilawat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan ditandai lidah mereka, lidah dengan berbahasa asing, lidah ya. Lidah mereka seperti nyala api. Ya, mengapa, saudara? Nyala api sini berbicara tentang api Roh Kudus. Mengapa Tuhan pilih lidah dahulu yang dijamah, yang diubahkan ketika murid-murid ketika berdoa. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 dikatakan firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-45. Nah, apa? Yang orang yang diucapkan mulut adalah keluar dari hati. Matius 6:40 dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, di sini lidah, ada lidah yang baik, yang positif, lidah mendatangkan berkat. Tetapi lidah yang jahat, yang negatif, itu mendatangkan kutuk. Next kita akan lihat tentang lidah. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Kita akan baca semua ya. Semua membaca firman Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 7 sampai 10. Kita baca 1, 2, 3. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Semua binatang. Ya tahu saudara, binatang apa yang ditakuti oleh manusia? Apa? Binatang buas. Apa itu? Wah, yang saudara ketakutan ya saudara.
Tapi binatang itu bisa dijinakkan oleh sifat manusia. Sudah luar biasa. Lanjut. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Karena apa? Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Wow, ini loh saudara. Semua binatang yang seringkali dianggap manusia itu menakutkan, tetapi dapat dijinakkan oleh sifat manusia. Ada pawangnya di sana. Manusia bisa menjinakkan. Tetapi firman Tuhan katakan, jelas mengatakan, tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Itu sebabnya kenapa di hari Pentakosta Tuhan itu menjamah lidah murid-murid pada waktu itu. Karena manusia tidak bisa menjinakkan lidah. Yang bisa menjinakkan lidah kita ini adalah hanya pekerjaan Roh Kudus. Amin. Hanya Roh Tuhan yang mampu menjinakkan lidah manusia, yang dinamakan lidah manusia itu sesuatu yang buas. Yang kedua, yang tidak terkuasai, yang penuh racun, yang mematikan. Lanjut. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kita lihat di sini betapa pentingnya lidah kita ini dijamah oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya lidah bibir kita diurapi, dipimpin Roh Kudus. Sebab kalau tidak dipimpin Roh Kudus, dikatakan lidah itu adalah buas, tidak terkendali, penuh racun yang mematikan. Lidah itu jahat, lidah itu racun yang mematikan, yang membunuh, saudara. Dengan lidah bisa meruntuhkan semangat orang. Dengan lidah bisa mengutuk manusia. Dengan lidah bisa memaki-maki seseorang. Dengan lidah bisa mencaci maki orang. Dengan lidah bisa memfitnah. Dengan lidah bisa menggosip. Dengan lidah bisa merayu banyak orang. Tidak sedikit orang yang kelepak. Karena rayuan, karena perkataan, karena lidah yang merayu-rayu. Nggih napa nggih? Tapi di sini tidak ada. Saudara, dengan lidah tidak sedikit orang yang menipu sana, menipu sini. Saudara, sekarang orang menipu itu sudah tidak takut, saudara. Terang-terangan, saudara. Makanya kita harus hati-hati dengan perkataan orang di depannya mau manis. Apalagi kalau sudah merengek-rengek, mencucurkan air mata, saudara, hati-hati, ojo gampang tertipu. Amin. Saya sudah korbannya juga, menjadi korbannya juga. Hati-hati, saudara. Walaupun tuh nangis kayak apa, saudara, bisa menipu, saudara, bisa menipu kita. Kalau kita sudah kena ditipu, saudara, aduh, bisa bingung. Kita bisa pusing sendiri, bisa juga stres. Kalau tidak ada Roh Kudus bisa stres, saudara. Betul? Tapi untung kita punya Roh Kudus, punya Tuhan yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang menolong kita, yang memulihkan hati kita.
Saudara, dengan lidah bisa menjerumuskan orang, bisa menjatuhkan banyak orang, bisa mematahkan semangat banyak orang. Itulah jahatnya lidah. Jahatnya lidah, saudara. Firman Tuhan katakan, siapa orang yang sempurna? Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Yakobus pasal yang kedua 32. Nah, ini siapa orang yang sempurna? Yakobus 3 ayatnya yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Siapa di sini yang sempurna, yang tidak pernah salah dalam berkata? Ada? Yang tidak pernah salah ngomong? Maksudnya wapi lah aku tuh. Tapi kok yo menerimanya kok beda ya. Orang yang nggak bersalah dalam perkataan dikatakan orang yang sempurna. Kita semua jauh daripada sempurna. Kita kadangkala masih keseleo perkataan kita, betul? Kadangkala lewat perkataan kita, kadangkala kita masih masih kurang berhikmat menggunakan kata-kata kita. Lidah, mari kita akan melihat contoh. Lidah yang jahat, yang negatif itu seperti apa dan akhirnya mendatangkan kutuk, saudara. Kayak tadi, lidah itu bisa memaki, mengumel dan lain sebagainya. Kita akan melihat di dalam Bilangan, saudara. Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Bilangan pasal 12 ayat yang pertama. Contoh lidah yang jahat yang mendatangkan kutuk. Kita baca dulu Bilangan pasal 12 ayat yang pertama. Kita baca 1, 2, 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kita lihat bagaimana Miriam ini mengatai. Mengatai itu menentang, mencela, mengkritik Musa ketika Musa menikah bukan dengan sesama suku bangsanya. Ini seorang pemimpin, saudara. Musa itu seorang pemimpin yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi di sini Miriam mengatai dengan namanya mengatai berarti dengan lewat lidah bibir, dengan perkataan, dengan perkataannya. Sepertinya sepele ya, saudara. Sepertinya itu sederhana. Tetapi kita melihat ayatnya yang ke-12, pasal yang ayat yang ke-10, pasal yang sama 12 ayatnya yang ke-10. Apa dampaknya? Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuhan, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Padahal tadi yang mengatai siapa? 2 orang, Miriam dan Harun. Tapi kenapa di sini cuma Miriam? Yang pertama, Miriam itu menjadi otaknya ya, yang pertama, saudara ya. Kemudian di sini kita lihat Harun ketika melakukan itu dia berdoa minta ampun. Tetapi Miriam tidak. Kita melihat di sini Miriam yang kena kusta. Dampaknya ada kusta di dalam tubuhnya. Akhirnya Miriam dikucilkan, dikeluarkan dari kemah pertemuan itu selama 7 hari. Itu contoh tentang bagaimana dampak lidah yang jahat, yang negatif ya saudara, bukan mendatangkan berkat tetapi mendatangkan kutuk. Bilangan pasal 14
Itu Bilangan pasal 14. Contoh yang kedua, Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 5. Di situ dikatakan pemberontakan umat Israel. Kita baca bersama, 1-3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh padang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Kita melihat di sini bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Bangsa Israel menyalahkan Musa dan Harun. Bahkan kalau saudara baca ayat yang 10, mereka hendak melontari Musa dengan batu. Tetapi di situ ada kemuliaan Tuhan yang melindungi Musa. Akibatnya apa saudara? Akibatnya bangsa yang bersungut-sungut, bangsa yang menyalahkan Musa, akibatnya ayatnya yang ke-29. Ini dampaknya saudara. Ini contoh yang tidak perlu kita contoh. 29, ayat 29. Yuk kita baca bersama. Pasal 14 ayat 29. 1-3. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur berapa? 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Yang 20 tahun ke atas karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, akhirnya mereka mengalami mati di padang gurun. Bukan berkat, tetapi kematian saudara. Kalau kita lihat lagi dalam Bilangan pasal yang ke-16, di situ juga ada contoh. Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang pertama, pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Saya bacakan saudara. Korah bin Yihar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk, nah ini saudara, mereka bersatu, bukan bersatu untuk yang baik, tetapi bersatu untuk apa? 2, untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya adalah orang-orang yang kenamaan. Mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun. Saudara, luar biasa ya. Bukan hanya ketiga orang ini saudara, tapi di situ juga ada 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang punya nama. Diajak apain? Memberontak kepada Musa. Sebagai hamba Tuhan saudara, Musa itu adalah, dikatakan Musa itu adalah seorang pribadi yang lembut hatinya. Tadi di awal ketika Miriam dan Harun memberontak, bangsa Israel memberontak, apa yang dilakukan Musa? Musa hanya berdoa, Musa hanya sujud menyembah, gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa ngadu ke siapa-siapa. Musa mengadu hanya kepada Tuhan. Demikian pula dalam Bilangan ini, Musa juga mengadu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi?
terjadi tragis saudara. Ayat yang ke-30. Ayo kita baca. Tragis ayat 30. Bilangan 16 ayat yang ke-30. Apa? Kita baca di situ. 1, 2, 3. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. 31. Baru saja ia selesai mengucapkan perkataannya itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya menelan mereka dengan seisi rumahnya dan semua yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. 33. Demikianlah mereka yang semua orang yang ada pada mereka turun hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah. 35. Yang sudah 50 tadi kemana? 35. Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Datan, Abiram dan kawan-kawannya. Serta 250 tadi semuanya dikubur hidup-hidup oleh Tuhan. Itu dampak saudara. Lidah ini memang tidak bertulang. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Ayo kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara mau menikmati hidup? Saudara mau menikmati kebahagiaan? Jaga lidah kita dengan dari ucapan-ucapan yang menipu. Di dalam Amsal tadi dikatakan, di dalam Amsal pasal 18, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mati dan hidup kita dikuasai oleh lidah. Makanya perlunya lidah kita ini diurapi, dijamah Roh Kudus, sehingga bukan kekuatan kita yang mengendalikan, tetapi Roh Tuhan yang mengendalikan. Itu tadi tentang lidah yang tidak baik, saudara. Contoh saja, tidak perlu kita contoh. Bagaimana sekarang kita akan melihat contoh lidah yang baik yang mendatangkan berkat. Lidah yang baik, lidah yang positif yang mendatangkan berkat. Tuhan inginkan lidah kita adalah lidah yang diubahkan, ya. Lidah yang digunakan untuk memuji Tuhan. Lidah yang digunakan untuk menyembah Tuhan. Lidah yang digunakan untuk memberitakan kebenaran. Lidah yang digunakan untuk berdoa, untuk memberikan semangat, untuk menguatkan yang lemah, ya, untuk menghibur, ya, untuk membangun, untuk bersyukur, untuk berkata-kata yang baik. Lidah yang diurapi Tuhan adalah lidah yang bisa memberitakan kebenaran, seperti Petrus, saudara, dengan semangatnya dia membutuhkan kebenaran. Lidah yang diurapi seperti Petrus juga lidah yang bisa memenangkan jiwa. Lewat pemberitaan kebenaran akhirnya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Lidah yang diurapi itu lidah yang bisa menyembuhkan orang sakit, seperti Petrus juga, ya. Penyakitnya mulai dari apa? Mulai dari lahir lumpuh, tetapi oleh karena pelayanan Petrus, dikatakan firman Tuhan, emas dan perak enggak ada padaku, tapi demi nama Yesus berjalan, mendatangkan kesembuhan, saudara. Seperti Daud contohnya Daud, saudara.
Bilangan pasal, bilangan. Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 23. Nah, di situ setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ini Daud. Ketika Saul itu kerasukan roh jahat, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Mengambil kecapi, dia memuji Tuhan. Ya, lidah bibirnya digunakan untuk memuji Tuhan. Pujian yang diurapi Tuhan, akhirnya apa? Bisa mengusir roh jahat yang ada pada Saul. Ini yang positif, saudara. Ketika saudara susah, saudara tinggal kita milih. Ketika kita susah, bersungut-sungut atau bersyukur, memuji Tuhan atau apa? Nyeladu orang, gitu ya. Seperti itu ya. Pilihan kita, saudara. Lidah yang dikehendaki Tuhan ketika dalam keadaan apapun, mari kita gunakan untuk memuji Tuhan. Karena dalam pujian itu ada kuasa di dalamnya. Amin. Ketika kita mengalami susah, kita gunakan lidah bibir kita untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk mengatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang memberkati untuk diri kita, juga untuk orang lain. Contoh yang kedua, bagaimana Kaleb dan Yosua. Bilangan pasal yang ke-13, ini lidah yang mendatangkan berkat, saudara ya. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 32. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dalam cerita ini, saudara, pada waktu itu, saudara, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengintai tanah Kanaan yang dijanjikan. Kemudian Musa memilih 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah mereka mengintai tanah Kanaan itu, mereka pulang melaporkan kepada Musa. Nah, di sini Yosua dan Kaleb juga menyampaikan kepada Musa. Dan Yosua dan Kaleb memiliki perkataan yang luar biasa. Dia mengatakan, kita akan maju, kita pasti bisa mengalahkannya. Ya, kita akan maju, kita pasti bisa mengalahkannya. Itu perkataan Kaleb dan Yosua. Tetapi bagaimana perkataan 10 pengintai itu, saudara? Nah, di situ ayat selanjutnya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ini perkataan dari 10 pengintai. Sangat beda jauh, saudara. Kaleb memperhatikan yang sama, tetapi ketika melihat itu, saudara, respon Kaleb berbeda. Dia katakan, kita akan maju, kita bisa mengalahkan mereka. Optimis, melangkah. Tetapi 10 pengintai itu melihat yang sama, tapi responnya beda. Dia ngomong apa? Kita tidak maju. Kenapa? Karena mereka lebih kuat daripada kita. Orangnya tinggi, perawakannya besar-besar, orangnya memakan penduduknya, ada raksasa di sana. Kita ini seperti belalang. Itu kata 10 pengintai. Pesimis, saudara, dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persoalan,
lidah yang diurapi Tuhan, lidah yang dijamah oleh Roh Kudus dengan lidah yang tidak dijamah Roh Kudus itu beda. Bedanya apa? Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi persoalan tantangan, dia tetap optimis, dia tetap percaya kita akan bisa, bukan karena aku, tapi karena Tuhan menyertai aku. Tapi orang yang lidahnya tidak dijamah Roh Kudus, saudara, dia akan pesimis. Apa yo iso awake iki sapa? Kita tuh seperti belalang, nggak iso apa-apa. Kita kalah nanti, wes gak usah lah. Lidahnya di situ, saudara. Itu sebabnya pentingnya lidah kita tuh dijamah oleh Roh Kudus supaya lidah kita tuh dipergunakan untuk hal yang melakukan perkara-perkara yang besar, mengatakan yang luar biasa. Karena perkataan kita adalah doa kita. Ketika kita mengatakan bersama Yesus kita bisa. Jadi karena perkataan kita adalah doa kita. Mari pagi hari ini, saudara, kita akan minta sama Tuhan supaya lidah kita bukan lidah yang jahat, tetapi lidah yang baik, lidah yang positif, yang mendatangkan berkat, bukan lidah yang negatif, yang mendatangkan kutuk. Saya akan menyampaikan ilustrasi sedikit, saudara. Suatu ketika, saudara, seorang pengusaha sepatu memberikan mandat tugas kepada sales untuk pergi ke daerah pedalaman, katakanlah Kalimantan, saudara, pedalaman yang jauh dari perkotaan. Untuk apa di sana? 2 sales dikirimnya supaya melihat bagaimana keadaan tempat itu. Sudah adakah orang yang memakai sepatu, sudah adakah tokonya dan lain sebagainya, untuk mengintai seperti 12 pengintai tadi. Kemudian sales pertama dikirim ke sana, ke Kalimantan. Ketika sampai di sana, sales pertama ini langsung telepon kepada bosnya. Selamat pagi, bos. Saya akan menyampaikan kabar di sana. Ya, ada apa? Ternyata desanya jauh dari perkotaan, desa pol, pedalaman pol. Tidak ada seorang pun yang pakai sepatu. Tidak ada toko satupun yang ada buka toko sepatu. Aku mau pulang, kan tidak mungkin laku di sana. Pulanglah mereka. Dikirim sales yang kedua, jebret ke sana. Sales yang kedua melihat yang sama, kondisi yang sama. Tidak ada yang pakai sepatu, tidak ada toko. Tetapi sales yang kedua ini, puji Tuhan, ternyata anak Tuhan, saudara. Puji Tuhan, tidak ada yang pakai sepatu, tidak ada toko. Puji Tuhan, kesempatan ini aku bisa menjual sepatu lebih banyak di sana. Dipromosikan bagaimana manfaatnya pakai sepatu dan lain sebagainya. Ini promosinya Mbak Warin nanti. Wah, kesempatan dipromosikan. Wah, mulai, saudara, luar biasa. Karena optimis tadi, saudara. Karena optimis tadi, saudara, perkataan yang positif di sales ini akhirnya buka di sana. Bukan sales saja, akhirnya jadi pengusaha yang sukses. Tepuk tangan dong. Kenapa, saudara? Perkataannya yang positif, lidah bibirnya digunakan yang baik, saudara. Padahal sama-sama melihat, tapi beda responnya. Bagaimana dengan kita semua? Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, masalah-masalah dalam keluarga, dalam pelayan, dalam apapun juga, mari kita akan minta Roh Kudus, tolong kendalikan lidah bibirku ini, Tuhan. Karena tadi firman Tuhan katakan semua binatang itu bisa dikendalikan oleh sifat manusia, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan lidah manusia. Yang bisa siapa? Yang menciptakan lidah. Siapa yang menciptakan lidah? Tuhan. Amin.
lidah bibir kita ini. Kita tidak bisa mengendalikan. Kadangkala kita juga kesleo ngomong yang tidak baik, betul? Karena memang kita bukan manusia yang sempurna. Tetapi itu sebabnya mari kita akan minta Roh Kudus tolong aku, jamah lidah bibirku, jagai supaya ketika aku mengucapkan adalah perkataan-perkataan yang menguatkan orang lain, yang membangun, yang memberikan semangat, bukan yang menipu, bukan yang mengutuk, bukan yang menjerumuskan banyak orang, tetapi yang memberkati banyak orang. Amin. Itu bisa kita kerjakan ketika lidah bibir kita dijamah oleh Roh Kudus. Tetaplah optimis, saudara. Hari-hari kita ke depan, kita tidak tahu. Banyak orang memprediksi, wah, ke depan ini semuanya semakin susah. Memang firman Tuhan juga seperti itu. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati. Kalau orang lain susah, kalau harga beras naik, apakah kita harga beras gak naik? Sama naiknya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Punya Tuhan yang sanggup untuk menolong dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, mari kita optimis menjalani hari-hari kita. Mungkin kita mengalami susah, sekarang susah, tapi sudah tetap percaya, jangan tenggelam dalam kesusahanmu. Tetap percaya, masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar di dalam Yesus. Amin. Mari pagi hari ini kita minta Roh Kudus bekerja menjamah hidup kita. Lidah bibir kita yang kadangkala tidak baik ini supaya diubahkan Tuhan. Tolong Tuhan, pimpinlah lidah bibirku. Sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita menggunakan yang baik, kita akan menuai buah yang baik, buah kebaikan. Tapi kalau kita menggunakan yang tidak baik, kita juga akan menuai hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tentunya kita akan memilih yang baik supaya kita menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita rindukan pagi hari ini. Kita mau izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Pada dasarnya kita tidak bisa. Firman Tuhan sudah jelas. Semua binatang bisa dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menjenakkan lidah manusia. Lidah itu buas, lidah itu racun yang mematikan. Tetapi ketika lidah itu dijinakkan Roh Kudus, bukan mematikan. Ketika lidah itu dikuasai Roh Kudus, bukan mematikan tetapi menghidupkan, memberikan semangat, memberkati banyak orang. Mari rindukan lidah bibir kita dijamah oleh Roh Kudus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berkarya Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Terima kasih. Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, jamah setiap hati, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru.
Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Yes, berkaryalah dengan kuasa. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubah kami ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Petugas perjamuan Tuhan, silakan semua maju ke depan. Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh di sini ya Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami Tuhan. Mari kita minta jamahan Tuhan. Jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jemaat saja. Yes. Sama Yesus. Kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ubah kami Tuhan. Yes, bersama-sama ubah. Ubahlah kami Bapa, Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Oh haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami sama seperti Yesus. Amin Yesus. Pagi hari ini firman Tuhan katakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Mari kita akan melihat diri kita masing-masing. Selama ini ada banyak kesalahan kita dalam kita berkata-kata. Sudah berapa banyak orang yang kita lukai karena perkataan kita.
Sudah berapa banyak orang yang kita sakiti karena lidah bibir kita. Kita semua sadar bahwa kita tidak bisa menjinakkan lidah bibir kita. Lidah bibir kita adalah buas, racun yang mematikan, yang membunuh. Kadangkala tidak kita sadar kita sudah membunuh semangat orang lain, mematikan semangat orang lain. Tidak kita sadari kita mengucapkan perkataan-perkataan bukan berkat tetapi kutuk kepada orang-orang yang kita kasih. Mungkin kepada suami ketika engkau jengkel, ataupun kepada istri ketika engkau jengkel, ataupun kepada anak-anakmu ketika engkau jengkel, ketika engkau disakiti, atau kepada orang tuamu atau mertuamu atau kepada anak-anakmu. Mari pagi hari ini minta ampun sama Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, kita akan bereskan dulu di hadapan Tuhan. Kita minta ampun Tuhan, ampuni aku. Kami sadar ada banyak dosa lewat perkataan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Mungkin kita pernah emosi, tidak bisa mengendalikan lidah bibir kita, sehingga kita mengatakan hal yang tidak baik. Mari kita akan minta ampun, kita akan cabut perkataan yang tidak baik itu kepada siapapun. Kita katakan, kita akan cabut. Sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, terima kasih. Oh, Roh Kudus, kami perlu Engkau. Jamah Tuhan, jamah hati kami, jamah lidah bibir aku Tuhan. Ubahkan aku Tuhan, supaya lidah bibirku kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan, menyembah Tuhan, membangkitkan semangat bagi orang lain, menghibur, menguatkan. Terima kasih Tuhan. Ubahlah kami Bapa. Haleluya. Ubahlah ya kami Bapa. Yes. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Oh Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini layakkan kami umat-Mu. Kami menyadari ada banyak kekurangan di antara kami. Banyak dosa lewat lidah bibir kami yang telah kami ucapkan kepada orang-orang di sekitar kami. Pagi hari ini ampuni kami. Basuh kami dengan darah anak domba Allah. Tolong kami Tuhan. Jagai lidah bibir kami. Ubah lidah bibir kami. Supaya lidah bibir kami lidah bibir yang memuliakan Engkau Tuhan. Layakkan kami hamba-Mu, pelayan-pelayan perjamuan Tuhan yang akan melayani hari ini. Kuduskan hidup mereka, tahirkan mereka, ampuni mereka Tuhan. Ampuni
Ampuni kami seluruh jemaat-Mu, layak untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati berkat perjamuan Tuhan pada saat pagi ini. Kami terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi. Kita akan ambil roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus, dengan iman kepada Tuhan. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku, yes, dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, yes. Ampuni saudaraku dengan kasih perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan, ku siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus. Saya pastikan pagi hari ini sudah dapat semua. Ada yang belum? Sudah? Oke. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ya Tuhan. Ampuni saudaraku dengan kasih perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menikmati perjamuan Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita mempersiapkannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan yang ada di hostia kita masing-masing.
3. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Amin. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Ini adalah lambang daripada tubuh Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Siapakah kita ini? Kita diselamatkan Tuhan. Tuhan mau datang ke dalam dunia ini untuk rela mati di atas kayu salib dengan satu tujuan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan roti di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Aminkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan makan bersama. Terima kasih Tuhan. Kita akan angkat cawan di tangan kanan kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Darah Yesus, darah yang berkuasa, darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah, yang sanggup menyucikan, menguduskan hidup kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Mari kita masing-masing menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita akan mengagungkan Tuhan. Lidah bibir kita akan tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan rasa syukurmu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
tanganku Roh Kudus setiap hari Tuhan. Setiap hari ya Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Aku sadar Tuhan, tanpa Roh-Mu, bawa kami Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan pegang kami Tuhan, peganglah tanganku Roh. Ini doa kami, ini doa kami Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini kerinduan hati kami Tuhan. Pegang kami Tuhan. Ya anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Bawa kami Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sekali peganglah tangan kami Tuhan, peganglah tanganku Roh. Ya Tuhan, berkati anak-anak ini Tuhan, berkati anak-anak ini Tuhan, berkati anak-anak ini Tuhan, berkati anak-anak ini Tuhan. Tolong anak-anak ini dapat jalan agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Pegang setiap kami Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami terbatas. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Tapi ketika Engkau menolong kepada kami, ketika Engkau menggandeng tangan kami, ketika Engkau memegang kami, apa yang tidak bisa menjadi bisa, apa yang tidak mampu menjadi mampu, apa yang sulit akan menjadi mudah Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya bersama dengan Yesus, kami akan melakukan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa.
urapi lidah bibir kami, urapi perkataan kami ketika kami di rumah, ketika kami di pekerjaan, ketika kami dimanapun berada. Biarlah lidah bibir kami pergunakan lidah bibir yang baik, yang positif, yang memberkati, mendatangkan berkat bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, jagai lidah bibir kami Tuhan, jamah lidah bibir kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, pria wanita. Kami semua diberkati Tuhan. Lidah bibir kami yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, berdampak yang baik bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, berkati yang sudah melayani WLC dengan pemusik, semua yang berbagai dalam pelayanan, pelayan Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya pulang tidak dengan tangan yang kosong, ada berkat yang luar biasa yang Allah sudah siapkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit kami berkata kami sembuh, kami sehat oleh karena kuasa darah Anak Domba Allah. Yang kurang Tuhan cukupkan, yang punya beban persoalan Tuhan beri jalan keluar, beri pertolongan tepat pada waktunya. Anak-anak sekolah yang mau mencari sekolahan, aku percaya Tuhan, mulai dari tingkat STK, tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, kami mohon di dalam nama Yesus buka jalan, beri sekolah yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mencari sekolahan tahun ini Tuhan. Cukupkan Tuhan, berkati orang tua mereka, cukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan, karena kami tahu anak itu adalah kepercayaan Tuhan. Anak itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memberi anak, maka Tuhan juga pasti menyiapkan apa yang diperlukan, kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak akan kekurangan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agenda sepanjang minggu Tuhan memberkati kota kami Kediri, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, melakukan firman-Mu yang belajar setia mengembalikan miliknya Tuhan. Berkati Tuhan, Kau menyatakan janji-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa. Manakala usai dari ibadah ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, yang dekat yang jauh, dalam pertolongan Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, pekerjaan-Mu, usaha bisnis-Mu diberkati Tuhan. Sekolah kuliah-Mu, pelayanan-Mu diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masuk-Mu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput umat yang setia dan taat melakukan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.